Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan materi yang terakhir mengenai kimia organik adalah tentang lipida atau lemak ya, tentang lemak atau lipid. Pada materi lemak ini kalian dituntut untuk bisa menulis sumber atau struktur dan juga komposisi lemak sekaligus tentang penggunaannya. Dan juga reaksi ya, reaksi-reaksinya karena lemak atau minyak itu nanti banyak aplikasinya digunakan untuk pembuatan sabun, deterjen gitu ya, mentega. Seperti itu. Jadi harus tahu reaksinya. Tujuan khususnya setelah kalian mempelajari bab lipid ini, mahasiswa bisa membuat struktur, menuliskan struktur, komposisi dan sumber lemak, serta beberapa reaksi sederhana pada lemak atau minyak. Apa bedanya lemak dan minyak sekarang? Lemak itu lebih padat ya, lebih padat daripada minyak. Jadi kalau kalian makan sate ya, sate yang ada lemaknya, kemudian minumnya es gitu ya, nanti di tubuh kalian jadi lemak karena perbedaan itu tuh karena fungsi suhu juga ya. Kalau lebih keras itu ya lemak, kalau lebih cuar strukturnya itu minyak. Tapi rumus kimianya itu sama, mengandung trigliserid ya, trigliserid. Lemak dan minyak, lemak itu fat, kalau minyak itu oil ya, adalah trigliserida atau triacylglycerol. Ya, jadi ada 3 triester. Ada ester, gugus ester itu kayak apa toh? Gugus ester itu seperti ini ya. Ester itu adalah gini ya, R aksen. Itu kan ester. Nah, triester berarti nanti dalam satu lemak atau minyak itu nanti ada 3 gugus ester seperti ini. Jadi jumlahnya ada 3, maka disebut triester. Kita lihat. Yang gabung. Struktur umum lemaknya itu seperti ini. Nah, ini ada 3 gugus ester. Nah, ini jadi dibalik ya. Kalian kan biasa menuliskan asam karboksilat, aldehid, ester itu kan biasanya di ujung ya. Ini R, ini rantai R, kemudian ini C. Oh, ini kan di ujung sebelah kanan ya biasanya. Ini di ujung di sebelah kanan. Nah, ini ketika ini penulisannya aja sih, ini ujungnya ini R-nya kayak dibalik aja, R-nya di sebelah kanan. Gliserol, trigliserol, dan triester. Nah, gliserol tuh kayak gini kan, CH2OH, CH-OH, CH2OH, itu kan gliserol. Kalau trigliserol ya seperti ini. Nah, struktur umum lemak atau minyak itu seperti ini. Jadi kayak kalau protein kemarin, strukturnya itu ada NH2 sama ada COOH kan gitu toh, itu disebut asam amino. Yang membedakan R-nya kan gitu. R-nya apa? R-nya kalau H saja namanya apa? Kalau R-nya CH3, CH2, CH3 namanya apa? Kan beda-beda. Nah, begitu juga dengan satuan rumus minyak ini. Yang membedakan adalah asam lemaknya ini. Ini asam lemaknya. Ya, yang membedakan R-nya ini nanti
berbeda, R-nya akan berbeda. Nggih, Pak. Kedap. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang membedakan nanti R-nya. Saya lanjutkan. Nah, R-nya diisi oleh asam lemak. Kalau protein kemarin asam-asam amino, ya kan? Polimer dari asam amino. Kalau karbohidrat kemarin adalah terdiri dari apa? Terdiri dari apa kalau karbohidrat kemarin? Terdiri dari monosakarida, ya kan? Kan ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan trisakarida. Polisakarida. Nah, ini adalah asam-asam lemak, ya. Nah, jadi yang disebut laurat, nah ini ya, asam laurat itu adalah asam lemak jenuh. Jenuh itu artinya tidak ada ikatan rangkap atau semuanya ikatan tunggal. Tidak ada ikatan rangkap itu artinya jenuh. Nah, jadi semuanya ikatan tunggal. Nah, misalnya asam laurat itu adalah asam karboksilat dengan C-nya 12. Asam miristat adalah asam karboksilat dengan jumlah C14. Nah, kemudian dan lain-lain ya, misalnya asam stearat, asam karboksilat jenuh dengan jumlah C18. Kemudian ada juga asam lemak yang tidak jenuh. Nih ya, tidak jenuh itu artinya dia ada ikatan rangkap. Misalnya asam oleat. Asam oleat ini jumlah C-nya 18. Kamu hitung 1, tambah 7, 8, 9, 10. 10 tambah 7, 17, dan satu lagi 18. Nah, nanti biasanya di soal UAS itu ada soal seperti ini. Buatlah rumus kimia suatu minyak atau lemak yang tersusun dari asam lemak. Misalnya ya, yang tersusun dari asam lemak, asam laurat, asam stearat, dan asam oleat. Begitu. Nah, seperti biasa membuat asam itu kan dari ujung sini gugus fungsinya di sebelah kanan ya. Misalnya asam laurat nih, CH3, CH2-nya 10 kali COOH. Nah, ini kan nanti putusnya, membentuknya itu putusnya di sini. Nah, tadi soalnya apa? Suruh membuat struktur asam lemak dengan membuat struktur minyak atau lemak dengan tersusun dari asam lemak, asam laurat, stearat, dan oleat misalnya. Nah, ini ya, lihat ya, ini CH3 di sini, COOH-nya di kanan. Kembali lagi ke contoh strukturnya. Nah, membuatnya nggak boleh bingung. Mohon maaf, ini screen-nya memang screen slide ini atau ada? Maksudnya gimana? Ini tadi kayak gambarnya itu memang ada slide lain, screen lain atau bagaimana Bu, kok kayak aneh? Gimana toh? Coba kamu screenshot yang kamu lihat. Ini saya ya biasa. Oh, your screen is closed. Astaga, tadi sampai mana ya? Tadi baru sampai lemak dan minyak itu yang C. Yang Ini slide ya? 4 itu tadi sama catatan ada. Ini udah? Nah, sebelumnya Bu. Sebelumnya. Nah, ini. Slide-nya sampai situ. Oke. Ya. Jadi gini, Dek. Ini ya.
biasanya penulisannya kan kalau misalnya asam laurat, tuh jadinya gimana? Nah ini kan sudah bisa ya. Nah, asam laurat itu nanti ada keterangannya. Jadi kalau ada soal, buatlah struktur lemak atau minyak yang tersusun dari asam lemak, misalnya asam laurat, asam stearat, dan asam oleat. Nanti di soal juga akan diketahui asam laurat dalam kurung asam lemak jenuh dengan jumlah C12. Kemudian asam stearat adalah asam lemak jenuh dengan jumlah C18. Kan gitu kan? Ini asam laurat tuh berarti CH3, CH2-nya 10 kali COOH. Kan biasanya kamu menuliskan COOH itu di sebelah kanan gitu kan. Asam stearat juga sama, jenuh. Jenuh tuh nggak ada ikatan rangkap. Kemudian yang terakhir asam oleat tadi kan. Asam oleat nanti diketahui. Asam lemak tidak jenuh dengan jumlah C18 dengan ikatan rangkap antara C nomor 8 dan C nomor 9 ini. Gitu. Bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi penulisannya gimana? Ini kan ingat ya, gugus fungsinya di kanan. Tapi kembali lagi ke nah ini. Nah, jadi kalau tadi asam laurat, nah ini kebanyakan salah di sini. Nulisnya itu R-nya di sini, nanti terus COH-nya di kanan. Nah, itu salah. Yang benar kan tadi putusnya di OH. Misalnya ya, saya tulis nih, asam laurat itu tadi CH3, CH2 7 kali, COOH. Nah, ini putusnya di sini. Maka ini kamu balik kayak kamu cerminkan gitu loh, DOO kan. Nah, ini bukan R. Maksudnya R, tapi ini ke sana, ke kiri. Jadi membuatnya CH2 7 kali, kemudian CH3. Ini kalau kamu hitung jumlah C-nya ya, berapa? Sama kan ya? Tadi asam laurat tadi C12 ya. Asam laurat tadi C12. Nah, asam laurat itu jadi C10, ternyata CH2, C10, C7. Nah, ini C10. Nah, ini C10. Nah, gitu ya. Ini R-nya saya. Ini kan sudah R ini kan rantai R. Kemudian yang kedua tadi asam oleat. Asam oleat itu berapa C-nya? Asam stearat. Asam stearat itu C-nya 18. Berarti ini dilanjut dengan CH2 berapa kali ini 18 nih 16 kemudian ini CH3. Nah ini kan ikatannya jenuh kan. Nah terus kemudian yang terakhir tadi soalnya asam stearat atau ini stearat, ini laurat. Yang nomor 1 laurat, yang kedua stearat ya ini oleat. Oleat tadi jumlah C berapa tadi? Oleat kita lihat jumlah C. Oleat jumlah C18 dengan ikatan rangkap pada C nomor 9 dan 8. Nah, gitu kan. Nah, berarti ini diganti asam oleat. Ini kan 1. CH2-nya 7 kali. Ini kan 8 ya. 1, 8. Kemudian CH. Kemudian tinggal CH2 berapa kali? 7, 8, 9, 10. 10 kan nanti ujungnya CH3, 11. Berarti kalau menjadi 8, nah gini kan. Itu kamu jumlah C-nya berapa? Pasti kan sudah 18. 1 tambah 7, 8.
9, 10, 10 tambah 7, 17, 18. Nah, kayak gini. Harus bisa. Nggak suruh ngafalin sih oleh AC-nya berapa, ikatan rangkapnya berapa, enggak. Tapi nanti di soal diketahui. Yang penting kamu bisa menyusun ini. Bahwa struktur umum lemak itu mengandung trigliserol dan triester. Begitu. Sampai sini adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya, jelas ya. Ya. Nah, ini sudah komposisinya. Nah, ini ada yang membedakan nih, kalian perlu tahu ya bahwa bedanya ini minyak ya, minyak yang bersumber dari nabati ini. Ya, kemudian ini jumlah C-nya ini ya, persen C-nya. Kemudian yang atas ini lemak hewan, lemak sapi. Ya, lemak manusia. Ini asam lemak jenuhnya sama tidak jenuhnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang reaksi-reaksinya. Hidrogenasi itu apa? Toh hidrogenasi itu penambahan H2, penambahan hidrogen. Itu disebut juga proses pengerasan atau hardening. Ya, minyak nabati yang tidak jenuh minyak nabati yang tidak jenuh itu artinya dia mengandung ikatan rangkap tadi ya. Yang tidak jenuh itu mengandung ikatan rangkap. Itu bisa dikonversi menjadi lemak yang padat melalui proses hidrogenasi katalitik. Ya, proses ini disebut juga proses hardening. Jadi ikatan rangkapnya putus. Kita lihat. Kita lihat ya, ini ada hidrogen, hidrogenasi katalitik, katalitiknya menggunakan platinum. Nah, ini ada ikatan tidak jenuh ya. Tidak jenuh itu artinya tadi mengandung ikatan rangkap. Kalau jenuh tuh ikatannya tunggal. Nah, kita lihat ini kalau dilihat hasilnya ini berarti yang diputus adalah yang ikatan yang ketiga ini, asam lemak yang ketiga. Kamu lihat ini ada berapa ikatan rangkap? Ada 1 dan 2. Ada 2 ikatan rangkap sehingga memerlukan 2 hidrogen. Ya kan kemarin? Jadi kan 2H2. Ya, berarti kan kayak gini ya. 2H2 kayak gini. H2 yang ini masuk 1 ke sini. Masuk 1 ke sini. Sehingga masing-masing menjadi CH2 semua toh. Nah, CH2 semua. Kemudian H2 yang satunya ini, H2 yang ini masuk ke ikatan rangkap yang ini. Nah, menjadi CH2 semuanya total. Kalian lihat, ini jumlahnya 1 tambah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tambah 4, 17, 18. Ini 1 tambah 16, 17, 18. Sama. Jadi yang terjadi hanyalah pemutusan ikatan rangkap. Dari tidak jenuh menjadi ikatan asam lemak yang jenuh. Nah, asam lemak yang jenuh itu mengakibatkan struktur minyaknya menjadi keras. Menjadi hardening ya, menjadi keras. Gitu. Nah, belum ini. Kalau ini ditambah berarti perlu 3H2. Kalau ini mau diputus juga, maka 3H2. Sekarang hidrolisis lemak dan minyak. Kalau tadi asam lemak itu terbentuk dari gliserol sama 3 asam lemak yang
entah bisa sama, entah berbeda ya. Pokoknya terdiri dari 3 asam lemak, triester, trikarboksilat ya. Jadinya triester nanti. Ini kan triester. Bahan bakunya kan gliserol sama 3 asam lemak. Nah, kalau si trigliserid itu dihidrolisis, ya akan kembali menjadi gliserol dan 3 asam lemak. Protein juga sama. Kemarin, protein dihidrolisis akan terbentuk 3 terbentuk asam-asam amino. Karbohidrat atau nanti bentuknya selulosa. Kalau dihidrolisis ya nanti terbentuk monosakarida. Gitu. Ini juga sama, dari trigliserid dihidrolisis akan kembali menjadi gliserol dan 3 ekivalen asam lemak. Kalau misalnya ini tadi asam laurat, ini asam stearat, ini asam oleat, ya ini juga asam laurat, yang ini juga nanti akan asam stearat, yang ini juga nanti akan asam oleat sesuai 3 asam lemak penyusunnya. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke reaksi penyabunan. Ini mestinya kalian lakukan percobaan ini di lab, kalau tidak secara daring ya. Ini mestinya kalian mencoba membuat sabun dari minyak. Minyaknya nanti bahannya minyak kelapa, minyak sawit gitu ya. Nah, dengan bahasa. Nah, di percobaan kimia organik itu nanti bahasa yang dipakai ada bahasa NaOH dan KOH. Nanti dibandingkan gitu ya. Kalau KOH nanti strukturnya lebih cair sabunnya daripada NaOH begitu. Jadi kalau bikin sabun cair sama pakai bikin sabun padat itu berbeda nanti. Nah, ini ada asam gliseril tristearat, berarti ini adalah struktur minyak, ya. Ditambah basa, ini membentuk gliserol. Nah, ini putusnya di sini. Ini putusnya di sini. Ini kan 3 NaOH, OH-nya jumlahnya 3. 1 ke sini, 1 ke sini, dan 1 ke sini membentuk gliserol. Ya kan? Kemudian ini sepaket ini bergabung dengan Na. Ya, menjadi 3 natrium stearat. Nah, ini kebetulan ini kan pakainya gliseril tristearat. Jadi ini bahan bakunya asam stearat semuanya. Ketiganya menggunakan asam stearat sehingga hasilnya 3 asam stearat. Membutuhkan 3 NaOH. Ya, ini adalah reaksi pembuatan sabun. Minyak, struktur minyak ditambah basa menjadi gliserol dan natrium stearat atau yang biasa kita sebut dengan sabun. Namun demikian, sabun itu memiliki kelemahan. Sabun itu kelemahannya apa? Tadi stearat tadi, asam natrium stearat tadi ya, natrium stearat tadi itu rantai hidrokarbon yang panjang. Ini rantai yang belakang ini, yang panjang ini, dia bersifat non-polar. Dia tertarik pada lemak. Kemudian ujung yang satu ini bersifat polar. Dia tertarik pada air. Sehingga sifat inilah yang dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran atau sebagai deterjen. Atau sabun ya tadi ya, deterjen, sabun cuci. Namun sabun itu memiliki kelemahan, yaitu mengendap apabila air yang digunakan kita mengandung air sadah, yaitu mengandung kalsium atau magnesium. Jadi kehadiran Ca di dalam air ya terhadap natrium stearat ini akan membentuk kalsium stearat. Nih, kalsium stearat ini enggak larut atau dia mengendap. Nah, sehingga
nggak jadi malah membersihkan, tapi malah membentuk endapan, nggak berbusa. Gitu, nggak berbusa. Nah, sehingga dibuatlah deterjen sintetik untuk mengatasi kelemahan sabun itu diteliti lagi. Nah, dibuat jalur reaksi yang agak lebih panjang, melewati jalur reaksi yang lebih panjang. Aduh, kenapa saya tutup? Nah, ini ya, kita lihat ini bahan bakunya gliseril trilaurat sekarang. Jadi tiga-tiganya laurat nih. Laurat tadi C-nya 12 ya. Nah, tadi kalau tadi itu langsung ditemukan dengan basa, menjadi gliserol sama nanti natrium laurat ya. Nah, kalau ini enggak langsung ketemu basa, tapi dihidrogenasi dulu. Dihidrogenasi menjadi dodekanol dan gliserol. Nah, atau lauril alkohol ini. Lewat jalan ini dulu nih, dihidrogenasi menjadi lauril alkohol sama gliserol. Kemudian reaksi yang kedua jalannya diputerin dulu ya. Si lauril alkohol ditambah asam sulfat menjadi lauril hidrogen sulfat ini. Lauril hidrogen sulfat itu sama ini lauril. Kalau orangnya pelo susah ya ngomong lauril gitu. Ini CH2 hidrogen sulfat tuh dari asam sulfatnya ini SO2 OH. Nah, gini ya rumusnya lauril hidrogen sulfat. C-nya 12. 1 tambah 10, 11 tambah 1, 12. Nah, plus air. Nah, ini lauril hidrogen sulfat ini baru ditambah basa NaOH. Jadi setelah ini ditambah NaOH. Menjadi natrium lauril sulfat. Jadi ujungnya hidrofilik, polar rantainya ini lipofilik. Nah, inilah yang disebut deterjen sintetik. Nah, selesai sudah saya menjelaskan materi tentang lemak. Kalian perlu belajar juga mengenai biokimia ya. Pembuatan bioetanol, pembuatan biopolimer ya, karena polimer itu kan kebanyakan digunakan untuk plastik. Sementara plastik itu sangat sukar untuk terurai, itu membebani lingkungan gitu ya, sehingga membuat biopolimer gitu ya. Kemudian membuat biomasa, kemudian membuat bioetanol, bioenergi gitu deh semuanya. Jadi bioetanol itu bioetanol itu kan bisa digunakan sebagai bahan baku pengganti bensin, di mana bensin itu atau bahan bakar secara umum lah, bisa solar, bensin, minyak tanah, kerosin ya. Nah, kalau bahan bakar itu saat ini secara konvensional kan bahan bakunya masih dari minyak bumi dan gas alam ya, diambil dari kilang minyak, di mana tidak terbarukan gitu. Nah, bisa dipakai biomasa seperti apa? Kalau mau bikin bioetanol kita bisa menggunakan ampas tebu atau sorghum ya, yang sesuatu yang mengandung gula. Ya, karena etanol itu kan dibuat dari fermentasi kan, proses fermentasi suatu gula, suatu yang mengandung glukosa. Nah, berarti kita cari bahan yang mengandung glukosa itu apa, kan gitu. Sehingga nanti di materi kimia organik ini akan disisipi tentang pengetahuan kalian tentang bioenergi itu tadi. Biomasa, bioetanol, biopolimer, seperti itu. Ada pertanyaan nggak yang tentang materi lemak
karbohidrat, protein, itu. Bu, saya mau nanya. Ya, Ruli. Nah, tadi kan ada yang bagian Ibu bilang tuh minyaknya menjadi hardening ya, jadi keras. Ya. Nah itu tuh maksudnya dia jadi berbentuk padat kayak mentega gitu apa gimana Bu maksudnya? Iya, kayak mentega, Dek. Oh, Betul, jadi kayak mentega. Iya, kayak mentega. Oh, iya. Ini. Saya cuma pengen nanya itu, Bu. Iya, kayak mentega itu. Oke. Jadi kalau kamu sempat gitu ya di rumah atau di dapur, kan kalian dari rumah semua ini ya, dari kos atau dari rumah. Kalian lihat komposisi minyak goreng sama mentega. Komposisinya itu apa? Ya, proses pengerasan itu dari tidak jenuh menjadi jenuh gitu. Ada lagi? Saya ingin memperlihatkan contoh soal kimia organik tahun-tahun lalu ya. Ini baiknya memang kalian mencoba mengerjakan ya ini ya. Jadi ini salah satu tipe soal kimia organik akan saya share sebagai tugas untuk kalian latihan soal. Bentar. Kok jam segini baru ada yang join? Tadi udah saya buka itu. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak bisa ya? Udah tak buka ini. Bentar. Harusnya tadi saya, oh ini. Oke. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah lihat? Ternyata materi ujian akhirnya itu dimulai dari awal ya. Dosennya masih sama, Bu Wahyu, Bu Mahreni, dan saya. Bisa terlihat tuh ini tentang Markovnikov. Itu berarti materi alkena ya, alkena. Kemudian ini juga toh metilbutena ini nomor 1 materi alkena. Nomor 2 materi polimer. Ini kalian sudah bisa belum ini? Kepala, ekor, kepala, kepala ke kepala, dan ekor ke ekor sudah bisa belum? Saya jelaskan ya. Vinil klorida itu kan kayak gini. Vinil klorida itu kayak gini deh. Nah, kan gini. Nah, yang disebut kepala itu yang mengandung L-nya, yang mengandung, ini kan disebut L ya. Cl ini kan bisa digantikan apapun. Nah, ini yang disebut kepala. Ini yang disebut kepala. Ini yang disebut ekor. Nah, yang dinamakan polimer itu kan gabungan dari monomer-monomer ini kan putus. Nah, kemarin kan putusnya kan saya kan ada nyambungnya polimer itu kan bisa AA, BB, atau AB, atau AAA, BBB kan gitu. Nah, ini soalnya
kepala ke ekor sambungannya, berarti ini putus. Kalau kepala ke ekor tuh, ini kan kepalanya, berarti nah, ini kan polimer 1 gini, CH2 putus. Ini kan kepala. Yang pertama kepala ke ekor, berarti ketemu ekor. CH2, CH, Cl. Ini sambungan yang pertama. Kepala ketemu ekor, ini pertama. Kemudian sambungan yang kedua, kan ini kepala nih. Kepala ketemu kepala. Berarti ini ketemunya CH, Cl. Ini ekornya CH2. Paham? Berarti ini kepala, ini kepala. Itu sambungan yang kedua. Kemudian ekor ke ekor. Ini kan ekor nih. Ketemu ekor. Nah, CH2, CH, Cl, dan seterusnya. Paham ya itu ya? Itu yang dimaksud sambungan kepala, ekor, kepala. Dilihat soalnya yang disebut kepala itu adalah yang mengandung substituen. Ini kondensasi asam paraterefat dan ini saya rasa bisa. Glukosa merupakan aldoheksosa. Ini kemarin gambarkan proyeksi Fischer-nya keluar ya ini ya ternyata. Ini polimer. Jadi yang sebelum UTS dijelaskan itu ini. Alkena keluar. Nah, kalau rumus struktur jelas. Kalian harus bisa. Tapi kan ini tentunya benzen ini. Benzen ya. Senyawa-senyawa yang setelah UTS yang tetap harus ada. Kamu bisa membuat rumus struktur dan memberikan nama. Nah, ini materi tentang benzen. Nah, ini benzen ya. Mengapa memilih urutan itu? Ini terkait pengarah orto, para, biar nggak salah produknya. Nah, ini silahkan dikerjakan. Saya buat roomnya untuk mengerjakan ya. Oke, itu aja nomor 1 sampai 8. Soalnya mirip-mirip ya, nggak ada yang berubah dari apa yang telah dijelaskan. Begitu, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita. Ini jangan lupa dikerjakan. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini atau pagi, masih pagi ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup atau Japri ya. Begitu, saya akhiri ya. Ya, Bu. Oke, ini dikerjakan, saya buatkan roomnya di sepada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu.